Audio Jungle. Audio Jungle. UD Elektronika menerima pelunasan piutang dari PT Bina Harapan. Sebelum ke jurnal penerimaan kas, kita lihat dulu piutang dari PT Bina Harapan. Utang PT Bina Harapan kepada kita di buku pembantu adalah Rp15.600.000. Nah, Rp15.600.000 itu sudah ketahuan piutangnya. Setelah itu kita jurnalkan di jurnal penerimaan kas. Nah, dilihat dari penerimaan kas, kita itu kasnya bertambah menjadi Rp15.288.000. Jadi kita tulis kasnya itu di sisi debit. Padahal piutang PT Bina Harapan itu kan Rp15.600.000. Nah, kita lihat sebelumnya itu di bukti 12. Kita cari bukti 12. Nah, di bukti 12 di bukti 12 ini kan ada termin. Nah, yang ini itu artinya sebelum 10 hari maka akan mendapatkan diskon 2%. Jadi 2/10 itu artinya sebelum 10 hari maka akan mendapatkan diskon 2%. Nah, yang ini N/30 lebih dari 10 hari itu diperbolehkan, tetapi jangka waktunya itu 30 hari. Jadi yang N/30 itu lebih dari 10 hari diperbolehkan, tapi jangka waktunya itu 30 hari. Jadi kalau ini kan kita bayarnya sebelum 10 hari, maka kita itu dapat diskon 2%. Nah, kita kalikan 2% kali Rp15.600.000. Jadi di sini itu ditulis piutang tadi 15.600.000 itu di sisi kredit piutang. Rp15.600.000. Nah, kita juga dapat potongan penjualan. Potongan penjualannya itu Rp312.000. Itu di sisi debit. Setelah itu kita buka buku pembantu piutang.
memang piutang kita kan 15.600.000 rupiah, tetapi kita itu hanya menerima 15.288.000 rupiah. Nah, maka kita itu dianggap belum lunas. Padahal utangnya PT Bina Harapan tadi itu sudah lunas. Jadi di buku pembantu piutangnya itu dicatat 15.600.000 rupiah itu di sisi kredit. Jadi kenapa piutangnya itu dicatat di sisi kredit? Karena itu tadi. Namun di jurnal penerimaan kas semua ini itu harus dicatat. Kas yang kita terima itu 15.288.000 rupiah, potongan penjualan itu 312.000 rupiah, dan piutangnya itu 15.600.000 rupiah. Bukti 26. PT Dunia Elektronika kepada UD Elektronika. Nah, ini kan kita itu kan sebagai UD Elektronika. Maka ini itu adalah nota pembelian. Kemudian untuk mengetahui apakah ini itu pembelian secara kredit atau tunai, nah bisa kita cari tahu. Tandanya yaitu salah satunya adanya termin. Terminnya itu N/30. Kemudian itu faktur. Nah, fakturnya ini nomor 205. Nah, adanya termin dan faktur tadi kita bisa tahu kalau ini itu nota pembelian secara kredit. Untuk langkah pertamanya yaitu jurnal pembelian. Nah, karena pembelian itu barangnya bertambah, maka kita letakkan di posisi debit. Kemudian utang dagang kita letakkan di posisi kredit. Kenapa? Karena kita itu belum mengeluarkan uang untuk membeli barang. Nah, di sini pembeliannya kita itu sebesar 8.400.000 rupiah. Utangnya juga 8.400.000 rupiah. Nah, di bukti 26 ini kan ada kotak-kotak. Nah, yang ini total perkaryan oke. Jadi itu berarti kita ini menota dulu. Nah, ini loh maksudnya. Kuantitas 2 kita kalikan dengan harganya 2.400.000 rupiah. Hasilnya 4.800.000 rupiah. Berarti oke. Nah, kuantitas 3 kita kalikan dengan harganya 1.200.000 rupiah. Jumlahnya yaitu
Rp3.600.000. Berarti oke. Kemudian kita total, hasilnya Rp8.400.000. Berarti kan benar. Berarti oke. Nah, di buku pembantu utang, kita itu utang pada PT Dunia Elektronika. Jadi, utangnya itu dicatat di sisi kredit. Nah, jangan lupa juga terminnya itu nanti ditulis N/30 di buku pembantu utang. Bukti 38. Perintah penarikan cek. Nah, itu cek kita keluarkan lagi ya berarti. Cek sebelumnya itu nomornya 3012. Nah, cek sebelumnya itu sisanya Rp74.652.000. Nah, dikeluarkan sekarang itu 4 juta. Setelah itu ceknya itu kan ditujukan kepada PT Dana Reksa. Nah, tujuannya yaitu pembayaran utang hipotek pokok utang Rp1.600.000 dan bunga Rp 2.400.000. Maka langkahnya adalah termasuk jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk ayat jurnalnya berarti kas ya, ada kasnya itu berkurang di sisi kredit, yaitu 4 juta. Kenapa berkurang? Karena untuk membayar utang hipotek. Utang hipoteknya itu sebesar Rp1.600.000. Kemudian juga untuk pembayaran utang bunga. Ini di sisi debit. Utang bunganya berapa? Yaitu Rp2.400.000. Bukti 33. UD Elektronika kepada yang terhormat CV Martini. Berarti ini kan termasuk jurnal penjualan. Nah, karena di sini itu ada faktur dan ada termin, jadi jurnal penjualan secara kredit. Untuk ayat jurnalnya, caranya adalah kita tulis dulu. Nah, untuk ayat jurnalnya itu adalah piutang bertambah, penjualannya berkurang.
Jadi piutang di sisi debit karena bertambah, kemudian penjualannya di sisi kredit. Penjualan di sisi kredit. Berapa? Yaitu sebesar Rp2.200.000. Nah, yang kedua langkahnya yaitu dicatat di buku pembantu piutang. Kan langkah pertama, kemudian langkah kedua dicatat di buku pembantu piutang. Yaitu yang dicatat itu yang sisi sebelah debit ya, jadi piutangnya ini. Jadi yang dicatat di buku pembantu piutang itu adalah piutangnya ini, yaitu yang berada di sisi debit. Bukti 34 itu di sini perintah penarikan cek. Jadi itu ceknya dikeluarkan untuk pembayaran utang dagang dikurangi potongan. Berarti ceknya kan dikeluarkan. Nah, sisa yang lalu itu adalah 79.134.000. Jadi kita tulis dulu. Cek yang tahun lalu Rp79.134.000. Nah, kemudian dikurangi ceknya yang ini, dikurangi Rp 882.000. Hasilnya adalah 78.252. Berarti uang kita yang ada di bank itu tinggal Rp78.252.000. Setelah ceknya dikeluarkan, kita itu harus melihat dulu di buku pembantu utang. Pastinya kita tuh harus memastikan itu utangnya berapa. Nah, di buku pembantu utang itu diketahui utangnya itu sebesar Rp900.000. Jadi kita tulis di buku pembantu utang sebesar Rp900.000. Nah, ternyata itu ada diskon 2% karena kita itu belum melampaui batas. Karena kan di situ kita itu belinya di tanggal 18. Nah, pelunasannya itu kita di tanggal 21. Nah, kan sebelum 10 hari, maka kita itu dapat diskon 2%. Kita tulis berarti 2% dikali 900.000.
sama dengan 18.000. Setelah itu, karena pelunasan, maka kita nyatetnya di jurnal pengeluaran kas. Berarti di sini jurnal pengeluaran kas. Ayat jurnalnya itu berarti utang awalnya 900.000, ini di posisi debit, kas berkurang di kredit sebesar 882.000. Berarti kasnya 882.000. Kemudian ada juga potongan pembelian, ini di kredit sebesar 18.000. Nah, setelah itu kita nyatet lagi, lihat di buku pembantu utang. Nyatetnya itu di posisi debit, yaitu utang sebesar 900.000. Kenapa itu di posisi debit? Karena lunas.